Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini Minggu Tenang katanya, iya ya, Minggu Tenang ya. Untuk S1, apa di prodi akuntansi kemarin diumumkan Minggu Tenang, jadi banyak yang request daring. Nah, maka ini kita lakukan secara daring. Di teman-teman PGSD ada Minggu Tenang nggak yang untuk UTS? Apa tetap perkuliahan seperti biasa di PGSD? Halo, gimana? Halo. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, nah, teman-teman silahkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan. Oke, silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Oke, Mbak Vera di minggu terakhir untuk UTS ini di PGSD ada perkuliahan atau tidak di di, di teman-teman? Ada nggak? Tetap ada? Ada Pak beberapa. Ada beberapa ya. Oke, karena tadi kemarin di info dari prodi saya kalau di di akuntansi katanya pada minta tunggu tenang, maka kita melakukan perkuliahan secara daring. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi. Ya. Jadi ini nanti materi, teman-teman nanti diminta untuk mengembangkan dari hasil perkuliahan hari ini. Materinya adalah mengenai membuat presentasi untuk media pembelajaran. Jadi mengenai bagaimana kita membuat presentasi gitu ya. Oke, eh, aplikasinya apa? Nanti sangat banyak. Jadi yang pertama dulu ya, teman-teman ya, ketika nanti akan membuat presentasi, ada 6, eh, 7 ya, 7 hal yang perlu diperhatikan ya, 7 langkah menyusun presentasi nanti biar audiens itu bisa menerima eh, presentasi yang kita susun. Jadi yang pertama topik. Topik jelas nanti mata pelajaran apa, subbab apa gitu ya. Kemudian kita harus mengenali kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan audiens. Kemudian tujuan presentasi itu nanti apa. Kemudian pesan utama itu nanti So apa. akong kailangan bertanya dulu. Apa itu Pak? Nah, pesan utama ini nanti diharapkan mampu memberikan peserta didik itu kesan yang bagus terkait dengan isi dari materi presentasi kita. Kemudian nanti kita menyusun urutan presentasi yang menarik. Nah, kemudian eh, bagaimana membuat pembukaan dan penutupan, serta biasanya kalau kita itu bingung ya, kita buat catatan presentasi. Nah, biasanya di PowerPoint itu ada tempat untuk memberi catatan. Ya, di sini ya. Nah, ini kita bisa memberi catatan.
Nah, di sini ini tidak tampil di slide presentasi, tapi nanti memberi note pada kita, misalnya slide satu itu bercerita tentang apa. Itu bisa kita bicarakan di sini, di pojok sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memilih struktur eh, dari presentasi yang kita buat. Jadi ada 4 jenis presentasi. Yang pertama topikal. Ini struktur presentasi yang mengatur informasi menjadi subtopik. Nah, jadi topikal itu seperti ini. Di sini ada judul, kemudian ada isi per subjudul. Ini topikal. Jadi topik kita berbicara mengenai membuat materi presentasi, kemudian ini topiknya yang pertama ini isinya, ini topik yang kedua ini isinya. Ini adalah jenis presentasi topikal. Kemudian ada jenis presentasi biner. Nah, biner itu masalah, solusi, sebab akibat, bandingkan, kontraskan, kerugian, keuntungan. Nah, jadi kalau nanti kita akan mengangkat model pembelajaran berbasis masalah, kita nanti bisa menggunakan model biner ini. Biner itu disajikan masalah, video, berita, apa. Kemudian dari masalah itu ada ruang diskusi, ya. Ada tempat kita meminta kepada peserta didik untuk memikirkan solusi. Kemudian nanti di bawah itu kita sudah punya catatan solusinya. Itu namanya biner. Jadi presentasi yang menunjukkan masalah, sebab akibat, solusi, pembandingan, kontras, keuntungan, kerugian. Itu adalah biner. Itu kalau kita akan misalnya mengangkat materi berbasis masalah menggunakan biner, ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita bisa menggunakan sekuental. Sekuental itu adalah presentasi yang urutan kronologi, mendemonstrasikan langkah satu, langkah dua, langkah tiga menjadi sekian slide. Langkah satu di slide satu, langkah dua di slide dua, langkah tiga di slide tiga, itu sekuental. Jadi ini bagus ya untuk membuat presentasi yang menceritakan urutan kejadian atau misalnya menerangkan langkah-langkah mengerjakan pakai rumus, nah itu kita bisa menggunakan sekuental atau kronologi. Kemudian nanti ada langkah satu diikuti, langkah dua diikuti. Kemudian jenis presentasi yang keempat itu kita namakan presentasi spasial. Jadi bagian yang berhubungan dengan keseluruhan atau geografis. Nah, ini misalnya nanti kita mengajar IPS, ada mengenai materi lingkunganku, dan ini lingkungan itu berkaitan kemana-mana, itu kita bisa menggunakan model presentasi yang spasial. Ini kita bisa gunakan. Ini adalah 4 jenis presentasi. Umumnya yang mana kita gunakan? Umumnya kita menggunakan yang topikal ini. Jadi teman-teman ketika presentasi tugas di kelas dan lain sebagainya itu menggunakan presentasi topikal. Jadi yang paling banyak digunakan topikal ini. Nah, ini coba teman-teman kembangkan kalau ingin menggunakan biner atau sekuental itu juga tidak apa-apa. Nah, yang paling penting di sini. Jadi bagaimana kita mendesain slide presentasi yang menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mendesain slide presentasi yang menarik. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman mendesain slide presentasi yang menarik? Yang pertama, kalau biasanya, nih, coba kita tanya salah satu Mas Angga Wijaya. Itu ketika membuat presentasi untuk membuat menarik, apa yang dilakukan Mas Angga Wijaya? Pak, mungkin dikasih animasi-animasi kayak gitu, terus eh, coloringnya itu yang menarik, menarik mungkin gitu. Coloring dikasih animasi, oke.
Selanjutnya Mbak Ella Nadia. Kira-kira gimana Mbak Ella Nadia ketika membuat presentasi yang menarik? Apa yang dilakukan Mbak Ella? Mbak Ella Nadia. Kita tampilkan di teks satu Halo Mbak Ella. Dibuat satu itu picture. Pak banyak animasi, terus kayak elemen-elemen yang menarik. Slide-nya dibuat yang agak animasi lucu-lucu gitu. Oke. Biasanya pakai aplikasi apa membuat animasinya? Aplikasi Canva. Oke, Canva ya. Oke, baik. Ada 5 hal ya, teman-teman yang perlu kita perhatikan nanti ketika membuat paparan presentasi. Yang pertama, kalau kita ingin sungguh-sungguh, konten yang pertama, desain yang kedua. Ya, jadi content first, design second. Tanpa konten, tak pernah lahir materi yang terstruktur. Ya, salah satu cara menghasilkan konten yang terstruktur itu kita bisa membuat storyboard. Jadi storyboard itu daripada diangan-angan bisa kita tuliskan dalam kertas. Ya, jadi ini contoh adalah membuat storyboard untuk membuat presentasi. Isunya apa? Murid kelas SD mempunyai sikap yang kurang baik tentang sains. Kemudian bagaimana mendemonstrasikan isu? Tunjukkan nilai sains murid kelas 4 SD. Nah, lalu bagaimana membuatnya? Ide untuk mengatasi isu melalui program percontohan pembelajaran sains. Nah, misalnya menggambarkan program percontohan, tujuan, dan lain-lain. Jadi ini alurnya ke sini ya. Ini alurnya ke sini. Nah, ini di sini. Gitu kan? Kemudian ini ke sini. Ini menggambarkan program percontohan tujuan. Nah, kemudian menunjukkan data survei sebelum dan sudah untuk menunjukkan kesuksesan program percontohan atau demonstrasi. Di sini adalah nanti program percontohan sukses, mari dikembangkan materinya apa. Nah, jadi kita pikirkan isunya apa, kemudian kita nanti mencoba mendemonstrasikan isu, kemudian nanti ide apa yang ada untuk membuat materi. Jadi kita punya apa ya, punya sketsa dulu sebelum kita membuat PowerPoint. Jangan asal tempel saja. Jadi lebih bagus kita buat orek-orekan storyboard untuk materi yang akan kita buat. Nah, ini bagus. Jadi konten first, design second. Ini ya. Yang kedua adalah visual. Jadi visual itu slide presentasi yang kita gunakan perlu menjadi penguat pesan terhadap apa yang Anda ucapkan dan mempermudah audiens memahami pesan yang Anda sampaikan. Ini contohnya di sini. Ini berbicara mengenai kesamaan laut sejak periode pra-industri. Peningkatan keasaman laut sejak periode pra-industri. Nah, ini meningkat 30%. Ini kan, jadi ini isi presentasi sebenarnya background-nya. Ini contoh visual yang bagus. Jadi ketika kita berbicara peningkatan keasaman laut secara periodik pra-industri naik 30%, nah di sini kita juga mengambil background yang sesuai dengan tema kita. Tema kita adalah laut, keasaman laut. Nah, jadi di sini background-nya adalah ya laut dan penghuninya. Nah, ini adalah bagaimana kita bentuk visual yang bagus. Atau contoh tadi ketika kita berbicara 5 prinsip mendesain slide presentasi yang menarik, nah ini bagaimana kita mencari tema background yang pas. Nah, ini juga urutan bagaimana kita membuat poin-poin tidak melulu satu dua begitu ya, tapi bisa kita kreasikan bagaimana membuat struktur poin-poin juga yang menarik. Oke, ini visual. Nah, kemudian yang selanjutnya sederhana. Coba siapa yang pernah membuat presentasi seperti angka 1? Coba Mbak
Keisha Bunga lebih sering kayak nomor 1 atau nomor 2, Mbak, ketika membuat presentasi, Mbak? Mbak Keisha Bunga. Halo. Yang nomor satu. Ah, nomor 1 ya. Kemudian ini Mbak Anissa Fitri. Sering membuat presentasi yang kayak nomor 1 atau nomor 2, Mbak Keisha. Mbak Keisha udah Nomor satu. nomor 1. Kalau kita berbicara sederhana, nah ini power sentence ya. Kalau seperti ini, isinya banyak kalimat sebagai sederhana itu. Pertama, tentukan informasi yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Sebenarnya apa toh yang akan kamu sampaikan ke audiens? Kedua, kata kunci yang mewakili informasi. Jadi kita butuh kata kunci dalam presentasi itu untuk mewakili informasi. Lalu yang ketiga yang paling penting, buang informasi penjelas yang membuat slide menjadi rumit. Nah, ini ditaruh di mana? Di ini. Ditaruh di catatan saja. Ya, taruh di catatan. Nah, di note bawah saja. Ini di catatan saja, yang nomor 3. Jadi kalimat yang panjang macam-macam ditaruh di catatan. Nah, apabila diperlukan, carilah visual yang mendukung materi. Ini coba kita lihat isi slide yang pertama. Kesiapan diri menghadapi globalisasi. Kita dapat menghindar dari globalisasi yang akan membawa dampak bahwa setiap negara tidak boleh lagi mencegah masuknya satu, arus barang dan jasa. Barang dan jasa luar negeri. 2, arus investasi. Investasi masuk Indonesia. Banyak investor asing. 3, arus SDM. Tenaga dari luar negeri bebas untuk bekerja di Indonesia. Ini kan paragraf dari sebuah teks yang ada di buku atau di sumber belajar. Di modul boleh nomor 1, ya, di materi boleh, tetapi kalau kita membuat materi presentasi, nah, kita terapkan kata kuncinya apa? Harus barang dan jasa, dan kita cari visual mengenai barang dan jasa. Ketiga adalah arus investasi, ya. Kita cari, ya. Jadi ini judulnya kesiapan diri menghadapi globalisasi. Kita ganti judulnya yang menarik, 3 aspek penting yang perlu diperhatikan menghadapi globalisasi. 1, arus barang dan jasa. 2, arus investasi. 3, arus SDM. Lalu nanti kita bisa bercerita dari PowerPoint ini, tidak membacakan sebuah materi presentasi. Jadi diharapkan nanti milih yang nomor 2 ini. Bagaimana membuat PowerPoint yang sederhana. Oke ya. Jadi ini sederhana itu bukan berarti kok terus pokoknya di copy. Ini bukan PowerPoint, ini namanya Power Center. Ini bukan materi presentasi, tapi buku ditempelkan dalam presentasi. Ini ya, kalau kita mau buat buah PowerPoint sederhana. Ini contohnya yang di sini. Jadi kata kuncinya apa ya? Nanti isinya dikasih di catatan, lalu kita bisa menerangkan maksud dari apa namanya kata kunci dan visual yang kita tampilkan dalam sebuah materi tayang atau PowerPoint. Ya, kemudian ada bahasan lagi selain tadi sederhana, kemudian visual dan content based design second adalah CRAP. CRAP itu mengandung 4 hal. Yang pertama adalah kontras, yang kedua adalah repetition, yang ketiga adalah alignment, yang keempat adalah proxy. Nah, kita berbicara dulu mengenai kontras. Jadi kontras itu adalah suatu prinsip desain yang berarti adanya perbedaan. Menerapkan prinsip kontras berarti kita menciptakan perbedaan antar elemen dalam slide presentasi.
Menciptakan kontras akan membantu audiens memperhatikan presentasi dengan cepat, melihat mana pesan utama dan mana pesan pendukung. Teman-teman lihat di sini adalah contoh kontras warna. Ini ya, karena saya besarkan. Nah ini ya, teman-teman lihat background yang gelap akan ada tulisan yang terang dan gambar yang terang. Ini kita berbicara warna dulu. Jadi bagaimana kita memadukan antara gelap dan terang? Kalau backgroundnya terang, tulisannya terang, warnanya terang, kira-kira kelihatan tidak? Mbak Ina Alfiah, kira-kira kalau semuanya terang, itu di mata enak dipandang nggak? Pesan yang akan kita sampaikan bisa terbaca dengan bagus nggak? Kira-kira. Mbak Inas. Halo Mbak Inas. Mohon maaf, internet saya lost. Saya ulangi. Yang tidak berketiknya siapa? Sudah kelihatan share screen-nya ya? Ya, oke. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya ulangi. Jadi kontras, ya. Ya, oke. Setelah diklik Nah, di sini ya. open kamera ini, Kalau background-nya gelap, tulisannya gelap, warnanya gelap, apa yang terjadi dalam presentasi? Coba Mbak Ica Zuliana, gimana kira-kira Mbak Ica? Nah, ini open kamera, kamu belum memberikan ini. Bagaimana, Pak? Kalau dalam presentasi kita membuat background yang gelap, tulisannya gelap, kemudian warnanya gelap, presentasinya bisa diterima dengan baik nggak desainnya kira-kira? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi kalau kita berbicara kontras, jadi kontras itu memadukan antara tulisan, judul, isi, dan background. Ya, ini tulisan, judul, background. Ini tulisan, isi, dan gambar. Jadi bagaimana supaya pesan itu bisa tersampaikan kepada audiens, kita perhatikan kontras. Jadi kalau backgroundnya gelap, paling tidak judul yang kita buat itu adalah terang, kemudian isi dari tulisan itu adalah terang. Kalau backgroundnya terang, ya, ini warna ya. Kalau backgroundnya terang, tetapi bagaimana dengan isi? Isi kita buat yang gelap atau bisa masuk, bisa diterima. Kemudian font. Kita harus membedakan mana penekanan judul, mana bukan. Jadi font itu juga kita pilih. Kalau judul itu ukurannya berapa, kalau isi itu apa, kalau penekanan yang di bold yang mana, itu perlu dalam membuat font. Kemudian ukuran. Ukuran gambar itu seberapa, ukuran tulisan itu seberapa, itu juga perlu kita perhatikan. Dalam kontras, yang perlu kita perhatikan adalah warna, font, dan ukuran yang harus kita perhatikan. Yang paling parah warna di sini, teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau terang backgroundnya, ya isi tulisannya gelap. Ini seperti ini ya, ini terang dan gelap. Kalau ini gelap dan terang. Nah ini kontras. Itu kontras C. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah repetition, pengulangan. Jadi pengulangan itu adalah menggunakan elemen yang sama untuk beberapa atau keseluruhan slide presentasi. Nah, pengulangan ini akan mampu menciptakan harmoni yang enak untuk dilihat. Ini kan hampir
ada pengulangan ya. Coba dari sini Ulangan lagi, terus ke sini, eh, ke sini, ke sini. Jadi ada pengulangan. Nah, coba bayangkan teman-teman. Slide pertama warnanya merah. Slide kedua warnanya hitam. Slide ketiga warnanya hijau. Slide keempat warnanya kuning. Ini akan mengganggu audiens dalam menerima sebuah materi presentasi. Sehingga repetition jadi tema yang bisa kita ulang atau mendekati dengan tema kantor slide itu bisa kita pakai supaya harmoni antar slide itu masih ada ketersambungan tema. Jadi misalnya ini slide 1, videonya gelap, ada ornamennya orange dan tulisannya putih. Di sini juga yang dua masih menggunakan gelap, orange dan putih. 3 juga masih orange putih, dan ini juga orange putih abu-abu gelap, abu-abu terang. Di sini disebut dengan repetition. Jadi bagaimana elemen yang sama itu bisa kita terapkan untuk membuat sebuah materi. Iya. Maybe. Tapi jadi ini Pak Suwarno ya ini. Nah, selanjutnya apa setelah repetition? Agreement. Perataan. Jadi rata kanan kah, rata kiri kah, rata tengah kah. Nah, jadi bagaimana mengatur yang menarik agar tulisan mudah terbaca, apakah rata tengah, apakah rata kanan judulnya. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan rata kanan, rata kiri. Ini kan kombinasi gambar dengan judul dan tulisan. Ini judul rata kiri, isi rata kiri, gambar rata kanan. Nah, ini tadi juga sama, ini judul, tulisan, dan gambar. Sehingga akan kelihatan bisa diterima bagaimana materi tayang ini tertata strukturnya. Nah, jadi judul, gambar, dan tulisan itu perlu penataan yang bagus. Ini Eichmann. Kemudian proximity. Proximity itu apa teman-teman? Kedekatan. Maksudnya adalah elemen-elemen yang sama dalam desain visual dan presentasi didekatkan. Nah, ini semata-mata elemen yang berada di berjarak atau dijauhkan. Jadi teman-teman lihat di sini. Nah, misalnya ini adalah membuat judul. Prinsip of party presentation design. Tips on how to think like a design by Lance Management Director of New York. Nah, ini kan jadi satu. Nah, bagaimana membuat yang bagus? Ini kita pakai proximity. Jadi elemen didekatkan. Ini adalah temanya, judulnya, dan ini adalah orang yang memberi materi. Jadi kita dekatkan judul dengan judul, pemateri dengan dia berasal dari mana. Ini namanya proximity ketika kita membuat sebuah judul. Jadi tidak serta-merta ditulis jujur begitu. Jadi harus kita berikan proximity atau penekanan kedekatan ketika membuat judul, dan juga siapa yang memberikan itu ada perbedaan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip bagaimana kita mendesain sebuah materi tayang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana kita membuat materi tayang? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, biasanya teman-teman membuat materi tayang pakai apa? Pakai Canva, Pak. Pakai Canva. Ada lagi yang lama? Yang lain? Nah, jaringannya internet ya.
Karena Kalau sekarang pakainya Canva sih, Pak. ya, nah, coba yang sudah praktek bukan pakai Popular Companion, tapi bisa open kamera, tapi setelah foto cekrek. Oke, ini kita berikan polling. Bentar, masih loading. Nah, silahkan teman-teman pilih dari satu pertanyaan. Jadi materi yang sering sering digunakan apa? Nah, silahkan pilih satu dari 4 pilihan. Silahkan dipilih. Baru 4 yang milih, yang lain. Terus baru 9. 11 orang milih Canva semua. Terus 12. Lima belas orang memilih Canva. 16. Kalau ingin ini ya ganti bisa. 17 semua pada Canva. Nggak ada nih yang milih Google Slide atau PowerPoint untuk membuat materi tayang. Saya ingin satu tentunya ambil dari GetMake. Ini kalau sudah Oke, jadi hampir 100% dari peserta PowerPoint satu orang yang memilih satu materi tayang menggunakan PowerPoint satu orang, 4%. Ada lagi yang belum isi vote. Ini ya, jadi teman-teman hasil pollingnya dari 24 yang mengisi 94% ya, itu memilih Canva dan satu orang memilih PowerPoint. Nah, jadi kira-kira ada apa saja materi tayang yang bisa kita gunakan, aplikasi apa saja yang kita gunakan sebagai materi tayang. Ada 13 jenis aplikasi selain PowerPoint ya yang dapat kita gunakan untuk membuat materi presentasi. Yang pertama adalah OpenOffice Impress. Ini yang free ya. Kalau nggak free banyak sekali. Kemudian ada WPS Presentation. Ini mirip PowerPoint. Ada Office Online Presentation Editor. Ada Free Office Presentation. Ini miliknya Office. Ada Google Slide. Ada Apple Keynote. Ini miliknya Apple. Ya. Ada Canva. Ada Prezi Present. Ada Zoho Show. Ada Chat, ada Disney, ada Splitbean, dan ada Pitch. Nah, rata-rata teman-teman memilih Canva di sini sebagai media untuk membuat materi tayang. Nah, dari berbagai macam ulasan di sini, memang Canva memiliki keunggulan. Jadi sebenarnya Canva itu awalnya adalah website penyedia template desain yang kini menjelma menjadi website untuk kebutuhan digital ya, mulai dari desain medsos, dokumen, website, hingga macam-macam selain PowerPoint. Nah, fitur-fiturnya cukup banyak dan ini sangat operasional, mudah sekali. Tetapi yang premium itu per bulan adalah $12. Ini yang Canva. Coba kita lihat dari atas ya. Yang pertama adalah ini apps OpenOffice Impress. Ini nama OpenOffice ya, mirip Office ya. Kemudian yang kedua WPS Presentation. Nah, ini WPS itu free download. Jadi ini ya mirip-mirip dengan PowerPoint ya, WPS Presentation.
Kemudian ada only office online presentation ya. Jadi ini juga mirip PowerPoint. Kemudian free office presentation. Ini memang PowerPoint ya. Kemudian Google Slide ini miliknya Google. Teman-teman pasti tahu ini kayak PowerPoint tapi menggunakan akun Google. Ini free juga. Kemudian Apple Keynote. Jadi Apple Keynote itu miliknya Apple ya. Cerita nggak di tempat saya? Oh, saya nggak install kebetulan. Nah, nggak install kebetulan. Kemudian Canva, ada present, ya. Kemudian ada Zoho, ini juga mirip-mirip. Kemudian ada Pico, ada Vision, ada Stubin, ada Pitch, gitu ya. Nah, kalau Canva kita sangat diuntungkan dengan menggunakan Canva ini. Jadi di sini kalau yang apa bedanya premium dan tidak premium? Coba kita lihat. Saya akan bandingkan Canva premium dan Canva yang tidak premium ya. Jadi bedanya nanti hanya di pilihan tema dan lain sebagainya. Dan kalau yang tidak premium, nah memang keterbatasan desain. Nah, di sini kita bisa membuat dokumen, papan tulis, atau whiteboard, kemudian presentasi, poster, konten Instagram, ada dokumen, ada video, ada resume, ada cerita, sertifikat, dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang premium untuk education, nah, premium untuk education. Nah, di sini juga kita lihat home-nya juga sama ya. Karena ini adalah paket untuk education. Nah, jadi banyak yang mendukung education. Nah, coba misalnya di sini ada menu Magic Studio yang paling baru. Coba di kita ada nggak yang biasa? Yang biasa ada nih, ya. Baru Studio Ajaib ya, Magic Studio. Nah, di sini banyakkan pro ya. Ini coba kita kalau Magic Studio ini kebanyakan yang pro kalau kita buat desain ya. Nah, di sini misalnya presentasi, nah, teman-teman akan dimanjakan dengan berbagai macam template yang sangat membantu dan bahkan sudah tinggal pakai aja gitu. Nah, dan ini juga sudah memperhatikan prinsip-prinsip yang kita terangkan tadi di dalam cara membuat desain dan lain sebagainya ya. Jadi seperti halnya bagaimana antara judul dengan subjudul, kemudian keberlanjutan antara tema satu judul dengan isi, jadi ada kesamaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga menunjukkan apa tadi materi yang kita diskusikan. Jadi ada judul dan poin-poinnya, tidak power sentence begitu. Nah, ini sudah Canva itu sudah menerapkan teori yang kita pelajari hari ini ya, baik mengenai mulai dari visual, sederhana, kemudian kontras, repetition, agreement, dan proximity. Ini sudah diterapkan di Canva semuanya, teori-teori yang kita pelajari hari ini. Jadi kita tinggal operasional menggunakan saja. Nah, ini kalau yang di Pro Education, di sini sudah ada education presentation, education video,
education infografik dan lain sebagainya. Bahkan RPP pun sudah ada template yang ada di Canva ini. Ini education presentation yang pro, kita lihat apa saja bedanya. Saya kira hanya banyaknya template yang bisa kita gunakan kalau menggunakan Canva yang premium. Kalau Canva yang biasa, ini ya template-nya ya yang free aja. Free aja sudah bagus gitu ya. Nah ini kita lihat teman-teman. Nah ini sudah bagus template-nya yang free aja. Coba kita presentasi yang ini. Nah, ini kan. Ini filternya kita coba yang pendidikan ya. Kita terapkan. Nah, ini yang free sudah banyak ya di Canva itu. Kalau yang ada di premium sebenarnya ya tidak, ya masih untuk kita masih buat menggunakan yang apa namanya ya biasa saja ya. Saya menggunakan ini. Nah, ini untuk judul, kemudian ini untuk isi. Nah, tinggal ini editnya bisa ada ya. Nah, isinya. Nah, saran kami ketika menggunakan Canva, teman-teman, kalau mau pakai Canva, itu harus punya ini dulu. Jadi kita mau menuliskan apa dengan tema yang ada itu sudah bisa, sudah dengan mudah kalau kita sudah memiliki storyboardnya terlebih dahulu. Nah, coba teman-teman nanti buka di PowerPoint. Jadi PowerPoint itu kalau sudah update terbaru saat ini, kita juga sudah diberi kemudahan. Ya. Misalnya kita akan membuat presentasi cara membuat mobil ajar. Ini adalah judulnya. Nah, ini adalah yang memberikan materi. Nah, ini kita pisahkan dan kita akan memberikan gambar. Ekspor satu tidak ada tulisannya. Ekspor yang kedua ini tidak harus ekspor di ini misalnya kita ambil gambarnya. Ya, tinggal copy aja, nggak usah disimpan. Copy ini. Kemudian dibawa ke PowerPoint di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ini sudah ada pilihan-pilihan tema yang bisa kita gunakan ya untuk kita gunakan, tinggal kita edit sedikit-sedikit. Nah, ini sudah apa namanya sudah mengedepankan beberapa prinsip tadi. Di sini ya ada desainer. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah membantu pilihan desain yang kita bisa gunakan mempermudah kita. Sebenarnya juga sudah ada di apa namanya PPT. Jadi ini juga sudah ada di sini. Coba di PPT teman-teman dicek sudah ada belum atau mau lagi misalnya layoutnya kita rubah 4 nilai kunci baik 1 2 kita akhiri kuliah hari ini. Saya akan di sini kita klik desain. Nah, ini sudah muncul. Nah, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini. Ini juga sudah ada kemudahan-kemudahan di Microsoft PowerPoint untuk membuat materi presentasi. Lalu tugasnya apa dari luaran hari tugasnya teman-teman membuat satu materi tayang yang sesuai dengan modul yang kemarin dibuat. Terserah
Mau menggunakan Canva, mau menggunakan PowerPoint, tidak menjadi masalah, tetapi kaidah-kaidah dalam materi yang kita bahas hari ini harus muncul di dalam materi bayang teman-teman ya. Jadi kita berbicara 5 prinsip desain yang menarik tadi harus muncul, dan teman-teman memperhatikan yang pertama tadi mengenai kalau content based design second, saya tidak bisa mengecek karena mungkin tidak dilampirkan di dalam PPT, tetapi visual bisa kita lihat, kesederhanaan bisa kita lihat, konsep kontrak, konsep reputation, kemudian konsep agreement, kemudian konsep proximity dalam membuat materi tayang nanti dapat kita lihat dari tugas yang teman-teman buat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Jadi, ayo, nanti dulu toh. Nanti orang mawati Nah, ini saya stop dulu. Nanti rekamannya saya unggah di. Nanti teman-teman buka sepadanya. Nanti akan ada materi yang dari yang pertama hingga yang terakhir. Mungkin besok mudah-mudahan.